Yang pertama, kita di sini bisa lihat bahwa Mari, ini sahamnya Mari, ketika dia keluar dari accumulation, dia keluar dari titik ini sampai titik tertinggi, kurang lebih dia kasih gain profit itu 456%, teman-teman, hanya dalam waktu 7 bulan. Nah, pertanyaannya, instrumen investasi apa yang bisa kita kasih profit sebesar ini dalam waktu nggak nyampe setahun gitu. Jadi menurut aku pribadi memang pasar modal ini bisa kasih kita gain tuh unlimited selama kita mengerti bagaimana memanfaatkan kesempatan di dalam pasar modal. Bisa nggak kita rugi banyak? Bisa aja. Kenapa? Karena kita salah posisi. Big picture-nya, oh, sahamnya turun, lagi turun, oh murah nih, kita tangkepin terus. Jadi kita benar-benar nangkepin pisau jatuh. Pisaunya masih terus turun, kita tangkepin, kita terus bleeding, teman-teman. Tangan kita akan terus terluka. Yang paling baik adalah pisaunya udah tergeletak, pisaunya udah mulai diangkat, nah baru kita ikutan kembali. Itu paling mudah untuk kita mendapatkan profit yang besar. Gitu. Nah, contoh kasus lain. Ini ada saham ABA. ABA ini sama, dia keluar dari fase accumulation di sini kurang lebih dari titik ini naik sampai dia punya peak terakhir dalam waktu 5 bulan, kasih gain profit kurang lebih 611%, teman-teman. Gitu ya. Jadi hanya dalam waktu 5 bulan kita simpen selama construction dia nggak higher high, nggak lower low lower high, ya kita keep. Wah, ternyata dalam waktu 5 bulan kasih gain profit 600%. Gitu. Tapi memang biasanya pemilihan dari saham dan ini nggak terlalu ukurannya, market cap-nya itu nggak terlalu besar biasanya, teman-teman. Kenapa? Karena memang kalau misalkan let's say blue chip yang besar-besar bisa nggak naik seperti ini, bisa, tapi masalahnya adalah kasih gain kita nggak bisa sebanyak ini. Kenapa? Karena sekali lagi barangnya ini nggak bisa dimasukin ke gudang dalam jumlah banyak. Kenapa? Karena barangnya udah tercecer di banyak orang. Maka ketika naik, ya bukan terlalu liquid, tapi maksudnya barangnya karena terlalu banyak, maka bisa aja orang yang dulu pernah nyangkut di mana, oh kena baru balik modal, ya udah deh, bukan cut loss, jual di BP. Terus ada yang baru naik sedikit, jual, untungnya sedikit. Maka ini banyak banget istilahnya area-area supply gitu. Beda banget sama kalau saham-saham yang lebih kecil market cap-nya, bukan sampai ke third liner, biasanya masih di second liner, itu menarik banget. Kenapa? Memang secara pergerakan satu, kalau kita ingat di pertemuan yang pertama, harga ini bisa bergerak kenapa? Satu tadi, fundamental story, ketika earning positive growth ya gitu. Kedua, biasanya ada turnaround story. Itu bisa menjadi hal yang sangat berbalik buat perusahaan tersebut. Atau misalkan ada merger and acquisition, lalu bisa satu lagi caranya dengan technical. Ketika kita nggak ngerti nih, ada story apa di company-nya, kita nggak ngerti juga fundamentalnya seperti apa. Kita lihat aja di technicalnya, ada di stage mana atau di fase mana. Kalau di uptrend, nah baru mulai uptrend, biasa kita boleh ikutan nyemplung. Kenapa? Karena upside-nya sekali lagi masih jauh. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa kayak misalkan contoh, nanti ada contohnya di belakang, sekarang deh. Nah, misalkan kayak MLPL gini. Ini dia keluar dari fase dia punya accumulation di bawah ini kurang lebih di 120, naik sampai kurang lebih 810 dalam waktu 2,5 bulan, kasih gain profit 580%. Nah, ketika misalkan kita beli ini di sini pertama kali keluar dari fase accumulation, dijamin nggak pernah ada yang tahu tentang newsnya, nggak ada tentang rumor apa-apa. Kenapa? Karena ini baru early stage, teman-teman. Memang early stage ini biasanya masih jauh banget dari keramaian, di mana orang-orang belum banyak notice, belum banyak memperhatikan. Nah, tapi kalau misalkan udah mulai banyak keluar news, udah mulai banyak keluar segala macam, itu kan biasanya udah jadi rame banget. Maka kalau misalkan pergerakannya udah nggak bisa naik, maka boleh hati-hati. Kenapa? Karena sekali lagi ingat, accumulation-nya ini di harga bawah ini udah naik cukup jauh. Jadi kalau misalkan kita belinya udah mulai di atas-atas, itu boleh sangat berhati-hati. Kalau misalkan kita masih punya modal bawah, nggak ada masalah.
Tapi kalau misalkan kita belinya di modal atas, itu sangat bermasalah. Kenapa? Karena kita benar-benar dalam posisi sangkut. Gitu ya. Jadi boleh sangat berhati-hati. Lalu selanjutnya ada MPPA. MPPA ini juga keluar daripada dia punya fase accumulation, kurang lebih dari titik ini sampai ke peak, dia kasih gain profit teman-teman 700% hanya dalam waktu 2,5 bulan. Nah, memang di dalam perjalanan, kalau misalkan kita mau profitnya gede-gede, atau misalkan mau bagger sampai multi bagger, aturannya cuma satu, selama dia nggak lower low dan lower high, secara construction trend kita nggak boleh jual. Tapi ada kalanya, ketika udah gain profit misalkan 100%, diayun sampai 50%, itu ada kalanya kita harus tetap berani nge-hold. Nah, kalau kita nggak berani nge-hold, dari 100% di ayun ke 50%, maka kita nggak bisa dapetin yang 200 dan 300%. Nah, itu memang konsekuensi yang teman-teman harus hadapi kalau teman-teman mau istilahnya dapetin saham dengan maksimal. Gitu ya. Ini salah satu yang teman-teman harus lewati. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma 5%, 10% udah gatel, 5%, 10% udah gatel, maka teman-teman nggak akan pernah bisa dapetin saham yang bagger. Misalkan contoh seperti ini, misalkan beli di sini naik dijual, beli lagi misalkan di sini naik dijual, beli lagi di sini naik dijual, maka teman-teman dapetin sahamnya. Tapi dengan teman-teman jual beli, compoundingnya hilang. Kenapa? Karena compounding di sini teman-teman harga mungkin berapa ya? Aku nggak baca nih, 200-an ya, 200, di atas ini kurang lebih 1.300 ya, 1.300. Nah, itu teman-teman nggak bisa dapetin ketika misalkan let's say ya, di sini harga 1.100. Kalau teman-teman baru beli di 1.100, teman naik ke 1.300, ini kurang lebih ya 20% lah, 20% kurang gitu. Tapi kalau teman-teman modal di sini naik 20% di atas, yang orang di atas 20%, teman-teman tuh dapat sehari kurang lebih 100%. Nah, inilah yang membedakan. Kenapa? Karena compounding interest-nya hilang. Jadi kalau misalkan mau cuannya berlipat-lipat, teman-teman harus bisa belajar nge-hold lebih panjang. Nah, tapi memang harus dalam saham yang tepat. Jangan sampai cycle-nya udah lewat, harganya udah naik tinggi, nah baru berani nge-hold. Giliran di bawah, harga murah nggak berani beli, harga mahal berani beli, cycle udah lewat, nggak berani stop loss, pada akhirnya nyangkut. Nah, jadi jangan kebalik gitu ya. Beli misalkan contoh, beli di sini 1 juta, beli di sini 5 juta, beli di sini 10 juta, gitu ya. Beli di sini 20 juta, giliran beli di sini beli 100 juta. Di sini cuan, di sini cuan, di sini cuan, di sini cuan, sampai sini masih cuan. Umpamakan nggak di averaging up lagi, cuan. Turun ke sini masih cuan, tapi gara-gara beli di sini 100, waktu diturun di sini rugi, cuan di sini semua diambil balik rugi semua. Kenapa? Karena salah, di bawahnya kecil, ya ke atasnya gede. Jadi proporsi bobotnya gede di atas, kecil di bawah. Yang paling bagus adalah gede di bawah, besar di atas. Jadi beli di sini agak banyak, misalkan contoh beli di sini tadi 100, sini 50, ke sini 10, ke sini 5, ke sini 1. Nah, itu enak. Mau sampai dia turun di sini karena kita beli banyak di bawah, kita punya average di bawah. Sampai di sini atau bahkan sampai di sini pun kita masih profit. Tapi cara mengawalnya nanti mungkin ada sesi berbeda lagi lah. Tapi intinya adalah sebisa mungkin kita membeli banyak itu dengan harga di bawah, kondisi sekali lagi uptrend. Gitu ya. Jangan sampai kondisinya kebalik. Misalkan, oh ini kan udah naik kencang, lagi turun. Oke, beli di sini 20 juta. Oke, turun lagi, wah diskon. Beli lagi di sini 40 juta. Oke, turun lagi di sini, beli lagi 100 juta. Ini di bawah turun terus mules juga. Dari misalkan di sini ruginya 20 juta, di atas rugi 20 juta. Kalau kita cut loss misalkan ruginya 2 juta. Karena kita averaging down terus, 20, 40, 100, ya 160, kita mungkin minusnya jadi minus 80 juta gitu. Dari yang tadi yang di sini minus 2, sekarang jadi gede minus 80. Kenapa? Karena kita belinya benar harganya murah, tapi kondisi marketnya udah berlainan. Kita paling bagus adalah beli murahnya ketika dia mau naik. Nah, di sini tadi gedenya. Kalau kondisinya udah turun, kita baru mau beli gede,
bisa nggak someday harganya naik lagi ke atas? Mungkin bisa-bisa aja, tapi sekali lagi ketika harga turun ini, dia tuh nggak mungkin langsung balik ke atas. Dia butuh biasanya ngelewatin dia punya fase consolidation balik, baru naik. Nah, kalau misalkan kita perhatiin, misalkan contoh ya, di Indonesia saham ERA, nanti boleh dicek di apa namanya online tradingnya masing-masing. Dari pertama kali dia naik sampai dia punya peak di atas, dia turun ke bawah, dia naik lagi ke atas. Ini dia butuh waktu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun buat era Jaya. Lalu dari titik sini dia turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, dia butuh waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau misalkan kita nyangkut nih, misalkan di posisi ini, kita nggak berani stop loss di sini. Ini kita 5 tahun tuh cuma nungguin balik modal, teman-teman. Padahal selama 5 tahun tuh banyak banget saham yang lagi naiknya strong banget gitu. Maka kalau biasanya buat aku pribadi udah salah nih misalkan di sini, ya kata aja cari saham yang lagi naik lagi. Kenapa? Karena nanti misalkan kita udah pindah ke saham lain, kita masih bisa dapat kok dia masih accumulation. Di sini kita bisa beli cover balik lagi dibandingin kita nungguin turun ke sini, nungguin naik lagi cuma BEP. Mendingan kita cut di sini, cover balik di sini. Ini hal yang mungkin teman-teman juga perlu mengerti dari big picture gitu. Kenapa? Karena menunggu saham nyangkut itu kalau balik aja butuh waktu lama, apalagi kalau misalkan nggak balik. Contoh misalkan banyak sih saham-saham yang nggak balik gitu. Salah satu yang paling terkenal mungkin kayak saham Bumi lah ya, dari 8.000 turun sampai 50, naik 500 turun lagi, naik 300 turun lagi, sekarang di bawah 100 gitu. Maka penting banget mengerti karakteristik dari trennya. Kalau misalkan udah turun, jangan pernah lawan tren gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan hidup, memang kalau kita berbicara tentang hidup, harusnya kita kayak ikan salmon melawan arus gitu, itu baru bisa bertahan. Tapi kalau di saham, kita harus jadi ikan mati. Kita harus ikut arus. Gitu. Kenapa? Karena itu yang paling gampang. Kalau kita ngelawan tren ini, tren gedenya lagi turun, kita mau lawanin. Kita tuh, duitnya nggak seberapa gitu. Kalau kita mau lawan duit yang segitu banyak lagi turun, maka akan sangat sulit, teman-teman. Maka paling gampang adalah kita jadi ikan mati, beli, biarin aja. Sampai, sahamnya naik. Itu yang paling gampang. Nah, lalu lanjut, contoh kasus selanjutnya ini DMMX. DMMX ini juga naik secara luar biasa, di mana kita bisa melihat bahwa ini adalah accumulation panjangnya dia. Pertama kali dia break di area bulan Maret, kurang lebih dia naik 6 bulan ini kasih gain profit 900%. Gitu. Jadi memang kalau udah sahamnya yang keluar dari accumulation, sekali lagi teman-teman, biasanya bisa kasih profit yang lumayan. Gitu ya. Jadi kalau kemarin kita berbicara all time high, bisa kasih gain profit 60%, 40% dalam waktu singkat. Saham baru keluar dari accumulation pun sama. Gitu ya. Jadi ini dua karakteristik yang menurut aku saham yang cukup favorit. Kenapa? Karena dua-duanya bisa kasih gain profit yang relatif cepat gitu di dalam kita punya perjalanan trading dibandingkan misalkan kita beli ini di dasar, misalkan kita beli. Karena kita beli di dasar, kalau kita tunggu ke sini kita lumayan, betul. Tapi problemnya adalah berani nggak nahan sampai ke sini gitu kan. Bisa aja di titik ini udah jual, habis jual naik terus ke atas. Nah, maka penting banget juga nanti untuk belajar construction trend. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya aku akan ajarkan tentang construction trend gitu ya. Gitu. Lalu selanjutnya ini contoh saham Rans. Saham Rans ini juga menarik banget. Waktu di sini dia break kurang lebih dan kemudian dia masih ada fase consolidation. Dari titik dia break keluar dari accumulation-nya ini, dia naik dalam waktu 6 bulan 314%. Jadi ya kalau buat invest sih nggak pusing lah ya, maksudnya kita duduk diam tenang bisa kasih gain profit yang cukup lumayan. Gitu. Ini salah satu yang cukup favorit juga istilahnya, tipe-tipe karakteristik saham-saham dengan metode seperti ini. Lalu selanjutnya ada SAME. SAME ini juga naik dari titik dia breakout. Ini bulan apa nih? Bulan November, kurang lebih bulan November di sini naik sampai kurang lebih di bulan Juli ya. Juli 8 bulan ini dia kasih gain profit 670%.
sekali lagi jauh di atas deposito, jauh di atas obligasi. Cuman memang sekali lagi yang namanya di pasar modal semua penuh dengan resiko, maka penting kalau gagal ya kita cut, tapi kalau misalkan berhasil kita hold, gitu ya. Lalu selanjutnya ini juga ada saham Sen ini ketika dia breakout dari sini, ini bulan Septemberan naik kurang lebih ya sampai September 12 bulan dikasih profit 324%. Jadi ya mungkin ini agak kecil sih dibandingin sebelumnya, tapi cukup besar lah misalkan kita bandingkan dengan deposito ya. Gitu. Lalu ini ada Bufin ini juga cukup menarik waktu di sini dia break harga di bulan berapa nih, awal Januari lah sampai sekarang di Septemberan lah ya, Agustus September 8 bulan kurang lebih ini kasih gain profit 170%. Nah ini dibanding contoh-contoh sebelumnya lebih kecil lagi 170%, tapi sekali lagi masih jauh lebih besar daripada deposito. Jadi kalau misalnya teman-teman buat yang swing kayak gini enak. Nah biasanya kalau misalkan mau cari cepat tarikannya biasanya di pertama kayak gini tarikan pertama dia breakout dari accumulation biasanya agak lumayan. Nah kalau yang pengen cepat tradingnya cepat ya bisa manfaatin momentum di sini habis naik 30-40% langsung keluar cari saham lagi yang istilahnya baru mau break. Nah itu bisa digunakan juga. Nah jadi pada akhirnya memang buat aku pribadi rule of 10,000 hour ini nggak pernah bisa bohong gitu ya. Teman-teman tetap harus belajar menganalisa, backtest, teman-teman punya sistem sehingga teman-teman bisa benar-benar mengenali karakteristik dari teman-teman. Misalkan contoh, kenapa ya habis beli rugi lagi, habis beli rugi lagi. Mungkin teman-teman butuh evaluasi. Evaluasinya kenapa? Misalkan tiap kali beli lagi FOMO nih. Tiap kali beli memang harga udah terlalu tinggi. Beli harganya udah terlalu jauh daripada harga average, atau belinya udah terlalu dekat dengan resisten, atau belinya salah cycle, udah di distribusi kita baru beli. Di early stage tadi kita nggak berani beli. Nah, hal seperti itu harus dilakukan sama teman-teman supaya teman-teman bisa profit lebih konsisten dengan teman-teman mengenali diri teman-teman, lalu mengenali market yang sedang terjadi seperti apa, sehingga bisa lebih profit konsisten. Tetap bekerja keras, jangan patah semangat, dan good luck buat semua. Thank you. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk materinya yang sangat-sangat menarik. Dan Pak Yudi, kalau misalnya tadi nih saya baca pertanyaan ada kurang lebih 51 nih Pak Yudi. Ada 2 pertanyaan utama nih Pak Yudi dan mungkin Pak Yudi bisa sekaligus menyimpulkan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara melihat bahwa sebuah perusahaan itu gimana sih ciri-cirinya ya yang ingin sahabat Mira Asset ketahui, ciri-cirinya bahwa memang saat ini sedang di early stage untuk naik seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi kita lihatin, sebenarnya kan ini berhubungan dengan yang namanya supply and demand atau kekuatan dari yang namanya pembeli dan penjual. Maka ketika harga ini bergerak, kita perlu melihatin bagaimana pola dia setlist. Biasanya makin ke ujung dia mau breakout atau dia mau keluar dari accumulation. Biasanya dia punya titik low ini biasanya makin naik. Kenapa makin naik? Karena di sini tadinya adalah yang namanya demand area. Demand area ini berubah jadi di sini. Berubah lagi jadi di sini. Bahkan yang di sini adalah supply, sekarang dihabisin sama dari para pembeli istilahnya gitu. Nah, biasanya sekali lagi ketika dia udah turun banyak, masuk dalam dia punya accumulation panjang atau setlist panjang, perhatiin aja ketika misalkan dia udah mulai naik begini, lalu diiringi sama dia punya volume biasanya gitu. Ini boleh sangat-sangat diperhatikan. Kenapa? Karena ini baru siap-siap mau naik gitu. Apakah boleh nggak sih sebenarnya beli di dalam fase accumulation-nya? Ya kalau mau spekulasi ya silakan aja. Tapi kalau biasanya kalau buat aku lebih senang tunggu breakout. Kenapa? Karena nunggu pasti. Gitu. Kalau kita beli di accumulation, sifatnya adalah spekulasi. Bisa aja mungkin minggu depan jalan, tapi bisa juga 3 bulan lagi jalan.
bisa juga 6 bulan lagi malah baru jalan gitu. Maka dibandingkan kita menunggu hal yang tidak pasti, maka selalu berpegang dengan hal yang lebih pasti, yaitu selalu menunggu confirmation. Itu menurut aku. Jadi memang di dalam trading ini kadang kita harus menyadari bahwa yang namanya trading itu berfokuslah sama hal-hal yang bisa kita atur. Satu, kapan kita entry. Kedua, kapan kita exit. Ketiga, berapa banyak yang bisa kita beli. Keempat, berapa banyak yang bisa kita siap untuk rugi. Jangan mengatur hal-hal yang nggak bisa kita atur. Contoh, kapan dia naik, naiknya sampai mana, itu hal-hal yang nggak bisa kita atur. Jadi jangan paksakan hal-hal yang tidak bisa kita atur. Sekali lagi seperti itu. Oke, baik. Berarti seperti tadi Pak Yudi bilang bahwa kita ikut arus aja gitu ya Pak Yudi? Oh. Iya. Nah, Pak Yudi, berarti kalau saya boleh simpulkan, berarti tadi salah satu ciri-cirinya adalah terbentuknya higher low, begitu ya? Betul. Kemudian juga volume itu bisa mendukung, kemudian nanti kita bisa masuk ketika break resisten, begitu ya? Betul sekali. Nah, Pak Yudi, kalau misalnya dari sisi, kita bisa ada tambahan nggak sih dari analisa Broksum dan juga mungkin ada indikator yang bisa membantu ini, Pak Yudi? Kalau buat aku pribadi, aku juga ini mungkin beda ya sama mentor yang lain. Kalau aku nggak terlalu pakai Broksum, Bu Marta. Jadi memang kalau kita ketahui bahwa yang namanya Broksum ini sebenarnya hal yang sangat mudah dimanipulasi. Orang beli pakai apa, jual pakai apa, maka aku jarang melihat Broksum. Kecuali kita niatnya adalah cuman scalping di intraday, Broksum oke. Tapi kalau misalkan kita tujuannya long, Broksum ini menjadi hal yang kesulitan. Karena minggu ini dia beli pakai apa, minggu depan jual pakai apa, minggu depan lagi beli pakai apa, itu susah tracking dan kita punya historical data susah. Kenapa? Karena sama nama pindah barang itu nggak bisa kedeteksi. Itu hal yang sangat susah menurut aku. Maka aku sendiri nggak pakai. Maka yang paling gampang menurut aku tetap fokus sama yang namanya price action-nya dan pergerakannya seperti apa. Nah, misalkan teman-teman screeningnya gimana nih? Carinya seperti apa? Susah misalkan. Teman-teman bisa coba di menunya Mirai Asset di desktop aplikasinya. Cari aja di PC Desk menu 1 2 3 4, cari aja di situ ada top gainer, top volume, top preferensi. Teman-teman bisa lihat dari sana untuk mencari istilah ide. Dari sana tetap buka lagi manual, buka lagi chartnya. Nah, kalau udah ketemu chartnya, teman-teman bisa bikin watchlist. Misalkan saham yang ada di accumulation yang kelihatannya baru mau bergerak. Nah, teman-teman pisahin saham-sahamnya. Lalu tambahannya adalah mungkin bisa pasang alarm supaya mengingatkan ketika misalkan harganya tembus, iya ada reminder gitu. Kalau enggak udah dianalisa jadi sia-sia. Udah analisanya benar, naik, nggak punya barang juga buat apa kan. Maka penting banget untuk menurut aku ditambahin alarm gitu.